ini yang pertama kali dibahas adalah tentang nisabnya ibil, unta. Sekedar tahu saja. Wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun, dan permulaan nisab onta itu adalah 5 ekor. Nek sampean punya onta 5, kayak di Nusa Tenggara Timur ya, ada onta kan? Nusa Tenggara Timur kan? Flores. Belum pernah ke Flores ya? Kita ajak ke sana. Karena ekstrim Pak Islam. Tapi kuat. Jadi zakat onta itu nisabnya berapa? 5. Wa fiha syatun. Dan zakat untuk 5 ekor itu adalah syatun. Syatun itu apa syatun? 1 ekor biri ghanam lah. Kambing jam di kitanya. Kalau di Saudi ya gede masalahnya, banget biri-biri. Wa fi ashri syatani wa fi 15 salata syiatin, dan jikalau ada 15, berapa 15? 15 ekor unta, salasu syiatin, maka dia harus keluarkan zakatnya itu berapa? 3 ekor biri-biri. Wa fi 20 arba'u syiatin, dan jikalau memiliki 20 ekor unta, ya maka zakatnya harus 4, dan seterusnya ditambahkan. Nanti sampai ke angka berapa? Ya. Wa fi 25 binti makhadin. Jikalau sudah sampai angka yang ke 25 ekor unta, maka dia harus zakatnya itu adalah makhadin. Apa itu makhadin? Unta yang berumur berapa? 1 atau 2 tahun. Makhad. Nanti ada labun, makhadun, labunun. Nah, labunun itu umur sekitar 2 atau 3 tahun. Ya. Wa fi sitta wa salasina, jikalau ontanya itu kita miliki adalah 36 ekor, maka yang harus dikeluarkan adalah bintu labunin, unta betina labunun yang berumur sekitar 2 sampai 3 tahun. Wa fi Sibti wa arba'ina hiqqatun, jikalau kita memiliki sekitar sibti wa arba'in, 46 ekor unta, maka kita harus zakatnya hiqqatun. Hiqqatun itu unta yang berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Wa sibti wa sab'ina bintalabunin, jikalau kita memiliki sitta wa sab'in, 76 ekor unta, maka kita harus mengeluarkan zakatnya adalah binta labunin, 2 ekor labun, adalah unta yang berumur 2 sampai 3 dan seterusnya. Karena kita nggak punya unta, jadi kita nggak usah bahas panjang-panjang tentang unta. Alhamdulillah, jadwal kita sudah sampai jam 10 saja. Faslun fi, nanti lagi lah ya. Ayo, mau yang tanyakan lagi lah.
haulan. Masalah Misalnya, haul. ya, misalnya mulai Januari kita punya 1 ekor kambing, nanti sampai Desember itu punya 40 kambing, kan itu sudah sudah Nisab. nisab. Apakah itu termasuk hitungan 1 tahun atau harus 40 ekor 1 tahun penuh gitu? Ya harus 1 tahun penuh kan namanya haulan itu. Barangnya 40 ekor sudah gitu. sampai nisab apa tidak pada tahun yang terakhir akan kita keluarkan zakat. Walaupun awalnya kita memiliki cuma 6. Ya. Seumpamanya kita ngingunya cuma 6. Ya. Pas sampai nisab jatuh tanggal nisabnya kita sampai 46 atau 40 lah taruhlah 40, tapi semuanya sudah menjadi bibit semua, artinya udah dewasa semua, ya harus dikeluarkan zakat. Haulannya Iya. seperti itu. Pas sampai haulnya yang cempeknya 3 semuanya, ya belum bisa. Kalau kiai saya dulu menjelaskan namanya syatun itu sempurna secara kambing yang dewasa. Itu juga harta seperti itu. Nah, harta apa maksudnya? Ya, duit misalnya. Nah, Ya kita pertama nabung cuma 1 juta. Ketika sampai haulan berapa itu? Haulan iya kan nisabnya al-asman ini disamakan dengan nisabnya emas 85 gram. Kalau tabungan kita seumpamanya sampai jatuh tanggalnya sampai enggak seharga dengan 85 gram emas murni itu. Nah, 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta sampai enggak pas sampai tanggal tahunnya itu sampai harta kita terkumpul segitu gitu. Tapi jikalau al-asman nanti akan hitung juga barang-barang mati kita. Karena nanti itu hitungannya termasuk daripada zakat emas. termasuk rumah tuh. Enggak. Mustafid kan. Rumah itu kan barang yang kita pakai. Mobil yang untuk di ojekin cumamanya. Kan beda lagi. Nah, yang masuk barang mati ini tanah yang tidak diapa-apain lah. Gel bener-bener tanah gitu. Enggak ditanam, enggak diapa, ya udah tanah aja gitu. Juga nanti semuanya harus direkap titulasi semuanya baru nanti, makanya kan ditaksirkan tanahnya itu harga berapa gitu, nanti dicampurin sama uang kita totalin berapa sampai nisabnya berlaku kelipatan berikutnya. Nah, Kalau nisab uang itu berapa? Maksudnya keluarin zakatnya berapa? Misalnya 85 gram ya emas. tetap 2,5%. 2,5%. Iya, 2,5%. Kalau tadi perdagangan hitungnya gimana? Tetap haulan kan, Yes. per tahun. Ya per tahunnya misalnya dagang kelontong lah. Itu dagang sembako itu gimana cara menghitungnya? Nek sampean tanggal mulainya kapan? Makanya kan ya saya dulu sempat ngajarin kalau kamu mau buka usaha ya belajar mencatat setiap apa yang kamu lakukan. Kalau saya bismillahirrahmanirrahim kan mesti ada ikhtiar dulu kan. Terus konyol-konyol ya tanggal awal kita buka usaha ya dikolongi tanggal berapa gitu ya. Tanggal 1 bulan Muharram. Apa dikeluarkannya nanti bulan Muharram sampai apa tidak nisabnya kan gitu. Nanti akan kita bahas nisab tentang harta tijarah. Jadi tanggalnya termasuk adalah tabungan-tabungan kita yang ada di bank. Di awal tanggal kita nabung itu harus kita catat. Untuk penghitungan zakat untuk haulannya itu. Misalnya seperti ini Ustaz. Jadi hartanya itu sudah sampai nisab, tapi dia juga masih punya hutang gitu. Jadi yang milik dia itu sudah sampai nisab sendiri, tapi dia juga masih punya hutang gitu. Ya beda lagi, tetap harus dikeluarkan zakat itu. Zakatnya tetap harus dikeluarkan. Karena dia berhutang itu kan karena ada kontrak saja, ansuran, kan gitu. Ya, tetap dikeluarkan zakat kalau memang sudah sampai nisabnya. Yang tidak boleh dikeluarkan zakat itu dalam posisi dia memang berhutang. Sementara hartanya itu masih tetap bergulir gitu loh. Dan sekarang harta simpanannya masih sudah utuh gitu kan. Dia tetap hutang kepada bank itu karena memang ya uang banknya saja sudah termasuk di bawah gitu. Kita ini
Ya belajarlah sebisa mungkin, jangan sampai kita kredit, jangan sampai kita berhutang. Sangat jauh daripada keberkahan kredit itu. Kalau Terus rumah saja ada riba ziyadah. rumah sekarang kan rumah BTN apa BTN. kredit apa gitu. Kalau niatnya untuk ibadah itu sih lain hal ya. Yang maksudnya saya maksudkan ini kita nggak begitu primer banget, tapi kita sampai mutang-mutang motor, mobil kan. Nek rumah ya insya Allah primer lah kan. Untuk ibadah, untuk berteduh amat sangat primer lah. Gitu kan. Daripada tong motor juga harus berpikirkan. Kalau itunya begini, misalkan saya butuh HP gitu kan, karena nggak punya duit ngutang gitu, Kang Hariri sama Kang Heri, yaudah HP-nya saya beli, yang beli Kang Hariri, tapi saya minta untungnya 100.000 misalkan, tapi kamu harus kredit sama saya gitu, Udah gimana? tentuin untungnya udah riba. Enggak mas? Nih, cashnya 100.000. Ya. Kalau kredit 200.000 sama saja riba zat. Kan Kang Hari kan membelinya kan biar dapat untung gitu, terus jualnya sama saya kan kredit gitu, gimana? Pokoknya setiap jual beli yang ada syarat itu namanya fasah, rusak. Jual belinya Rusak. yang kata Nabi itu bai'un mabrur, jual beli yang baik adalah jual beli yang memang sama-sama ikhlas, tidak ada syarat, tidak ada apa. Apalagi sampai ditentukan model gitu. Allah alam. Itu nggak baik. Nggak baik ya. Kalau ini Dan kan itu kayak